kasus kematian di dunia anomali. Siapakah korban kali ini? Tripi Tropa Tripa. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Tripi Tropa Tripa? Koko Fanto ya, Levanto. Deket sih, satu anomali laut, satu anomali pantai ya. Yang penasaran siapa pelaku utamanya? Like dan subscribe dulu ya, terus nonton sampai habis. Kemudian siapakah kepala detektif dalam kasus kali ini? Kepala detektifnya Bom Bumbini, Gusini. Dan anomali terakhir yang terlihat bersama dengan Tripi Tropa Tripa. Tung Sahur. Mungkin mereka semalam ngeronda bareng kali ya. Siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Tralalelo, tralala. Masuk di akal sih, sama-sama anomali yang bisa berenang ya. Dan siapakah tertuduhnya? Tertuduhnya Lavaka Saturnita. Alibinya, kita lihat alibinya apa. Alibinya malah lila. Dua tersangka lainnya. Ini kasusnya gede banget ya, sampai ada banyak banget tersangka. Ini Amboneka Ambalabu, terus satu lagi Bombardino Krokodilo. Jauh sih, yang satu anomali udara guys. Terus siapa yang dipenjara? Coba kita lihat. Yang dipenjara malah Patapim. Bentar, kok agak membagongkan ya? Terus siapa pembunuh aslinya? Perro, Perocello, Lemoncello. Kasus kematian di dunia Sanrio, siapakah yang menjadi korban kali ini? Pom-Pom Purin. Siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Pom-Pom Purin? Hello Kitty. Menarik ya. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lanjut, siapakah kepala detektif yang ditunjuk untuk menangani kasus ini? My Melody. Instingnya tajam kayaknya. Lalu siapakah yang terakhir terlihat bersama dengan Pom-Pom Purin? Lala. Dia ini peri atau malaikat ya? Kalau malaikat, jangan-jangan malaikat pencabut nyawa lagi. Setelah dilakukan penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama? My Melody. My Melody bukannya tadi kepala detektifnya ya? Kok jadi dia? My Melody memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Cina Monroe. Karena masih belum menemukan titik terang, diperlukan saksi kunci. Siapakah saksi kuncinya? Lala. Lala kan yang terakhir bersama ya? Masuk di akal sih. Proses persidangan panjang pun akhirnya selesai. Siapakah yang dipenjara? Kuromi. Kok bisa Kuromi sih? Padahal tadi dia gak terlibat apa-apa loh. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu guys. Siapakah pembunuh aslinya? Dia kan yang pertama kali nemuin jasadnya ya? Mari kita bahas kasus kematian di desa Konoha. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Naruto. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Naruto? Obito. Menarik ya. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Sakura. Boleh sih, Sakura pinter. Tapi, lah, itu kenapa begitu tuh? Kenapa Shining Shimmering and Splendid jidatnya? Sekarang ayo kita lihat siapakah orang terakhir yang bersama dengan Naruto? Obito. Tadi kan dia yang pertama kali nemuin jasad ya? Mencurigakan. Setelah dilakukan penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama? Loh, Kurama itu bukannya QB? Karena dari data, informasi, dan bukti yang terkumpul masih belum cukup, siapakah yang dijadikan tertuduh lain dalam kasus ini? Kakashi, senseinya Naruto. Kakashi yang merupakan seorang guru terhormat tidak terima. Ia pun memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Pakun? Kasus ini pun menjadi semakin panjang sampai seseorang datang mengaku sebagai saksi kunci. Siapakah saksi kuncinya? Itachi, kakaknya Sasuke. Proses persidangan akhirnya selesai. Hakim pun menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang dipenjara dalam kasus ini? Kakashi. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya?